Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mampir ke channel Cerita Horor Story. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri, kali ini saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Kalian jangan subscribe channel ini. Kalian jangan subscribe channel ini, tapi kalau kalian suka dengan konten ini saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar. Bagi yang non-muslim menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain dan itu jauh lebih berharga daripada sekedar subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya, selamat menyimak. Judul, Suara dari Dalam Sumur. Di sebuah desa terpencil di pinggir hutan, terdapat sebuah sumur tua yang sudah puluhan tahun tidak digunakan. Konon, sumur itu pernah menjadi tempat seorang gadis bernama Nisa mengakhiri hidupnya karena patah hati. Setelah kejadian itu, warga desa sering mendengar suara tangisan dari dalam sumur, terutama pada malam bulan purnama. Karena itu, sumur tersebut dibiarkan begitu saja, tertutup lumut dan rumput liar, hingga menjadi salah satu tempat yang paling dihindari. Namun, keluarga baru yang pindah ke desa itu, keluarga Pak Harun, tidak tahu tentang cerita tersebut. Mereka hanya mendengar kabar burung dari tetangga, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Rina, putri Pak Harun yang berusia 17 tahun, adalah gadis yang suka petualangan. Ketika mendengar cerita tentang sumur angker, ia tidak merasa takut, melainkan penasaran. Ah, cerita orang kampung. Paling cuma mitos, gumam Rina sambil memainkan rambutnya. Tetapi, rasa penasaran itu makin besar ketika malam tiba. Hujan deras mengguyur desa sepanjang sore, tetapi menjelang tengah malam, hujan reda, meninggalkan kabut tipis yang menyelimuti desa. Saat keluarga lainnya sudah tertidur, Rina diam-diam menyelinap keluar dari rumah, membawa senter kecil di tangannya. Jalan menuju sumur itu gelap dan sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan yang menemani langkahnya. Jantung Rina berdebar, tapi bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Ketika akhirnya ia tiba di depan sumur tua itu, ia mendapati tempat itu benar-benar seperti yang digambarkan, seram dan terpencil, dikelilingi pepohonan yang rimbun. Sumur itu dipenuhi lumut dan dikelilingi oleh pagar bambu yang sudah lapuk. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dibandingkan tempat lain, dan ada bau anyir yang samar. Namun, Rina tidak mundur. Ia melangkah lebih dekat, menyalakan senter, dan melihat ke dalam sumur. Gelap pekat menyambutnya. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar. "Tolong!" Rina terperanjat. Ia melangkah mundur, menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lain di sana. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. "Tolong, aku di sini." Suara itu berasal dari dalam sumur. "Siapa di sana?" seru Rina dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Setelah beberapa detik, suara itu kembali terdengar, kali ini terdengar seperti suara seorang wanita muda. "Aku terjebak, tolong aku." Rina mencoba berpikir rasional. Mungkin ada orang yang benar-benar terjebak di sana. Dengan hati-hati, ia mendekati sumur dan melihat seutas tali tua yang masih tergantung di sisi sumur. Meskipun terlihat rapuh, tali itu tampak cukup kuat untuk menopang tubuhnya. Setelah memastikan senter dalam genggamannya menyala, Rina mulai menuruni sumur, perlahan-lahan. Suara itu terus terdengar, semakin jelas. "Terima kasih, kamu datang untukku." Namun, semakin ia turun, semakin aneh rasanya. Udara di dalam sumur terasa lembab dan sesak, dan bau busuk makin menyengat. Tali yang ia pegang pun terasa lengket, seolah dilapisi sesuatu yang basah. Ketika akhirnya kakinya menyentuh dasar sumur, Rina menyadari bahwa air di dasar sumur tidak terlalu dalam. Ia mengarahkan senter ke sekelilingnya, berharap menemukan seseorang. Tapi tidak ada siapa-siapa, hanya dinding sumur yang ditumbuhi lumut dan genangan air yang gelap. "Hei, siapa di sini?" serunya, suaranya menggema. Tidak ada jawaban, tapi tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, kali ini tepat di belakangnya. "Aku di sini." Rina membalikkan badan dengan cepat, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan gelap. Namun, bayangan itu mulai bergerak. Dari kegelapan, muncul sosok perempuan dengan rambut panjang yang basah dan wajah pucat. Matanya merah menyala, dan mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam.
Rina menjerit, mencoba memanjat kembali, tetapi sesuatu mencengkeram kakinya. Sosok itu menariknya dengan kekuatan luar biasa, menyeretnya ke dalam genangan air yang tiba-tiba terasa seperti lumpur hisap. Rina berusaha melawan, tapi sia-sia. Yang terakhir ia dengar sebelum semuanya gelap adalah suara tawa mengerikan dari sosok itu. Sekarang, kamu akan menemani aku. Keesokan harinya, warga desa menemukan tali di sumur itu putus, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Rina. Hanya ada senter miliknya yang mengapung di permukaan air. Beberapa malam kemudian, salah satu warga yang melewati sumur itu mengaku mendengar suara perempuan memanggil dari dalam sumur. "Tolong, aku di sini." Namun, mereka tahu, suara itu bukan lagi suara manusia. Sejak saat itu, sumur tua itu menjadi lebih dihindari daripada sebelumnya, dan nama Rina menjadi legenda menakutkan di desa itu.